Baik, selamat sore. 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 Baik, sebelumnya saya akan memaparkan edukasi tentang kekerasan pada anak. Sebelumnya saya akan menampilkan poster terlebih dahulu ya. Ya, kelihatan. Nah, zoom nah. Nah, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Atur Ramadan dengan NPM 23110142. Perkenalkan nama saya Nalima Nestiti, NPM 23110106. Baik, di sini saya akan membacakan poster kekerasan pada anak dengan judul Lindungi Kesehatan Mental Anak. Dalam keluarga pastinya meninggalkan dampak siapapun pada kekerasan dalam keluarga pastinya meninggalkan dampak pada siapapun yang pernah mengalaminya, terutama pada anak-anak. Dalam keluarga merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang dapat menimbulkan trauma fisik, emosional, dan psikologis, terutama pada anak-anak yang mengalaminya. Penyebab kekerasan pada anak dari beberapa hasil penelitian. Anak-anak yang mengalami kekerasan secara tidak langsung terjadi dari kejadian kekerasan dalam keluarga, seperti contohnya pertengkaran yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Penyebab kekerasan dalam keluarga dapat bervariasi, termasuk faktor lingkungan, pola asuh yang buruk, stres, dan masalah kesehatan mental pada pelaku. Anak-anak yang mengalami kekerasan seringkali merasa terancam, direndahkan, atau diserang secara fisik dan seksual, yang dapat memicu respon otomatis terhadap kekerasan tersebut. Kekerasan dalam keluarga bagi anak meliputi munculnya ketakutan dan kecemasan, baik terhadap pelaku kekerasan maupun situasi yang mengingatkan pada kejadian tersebut, yang dapat mempengaruhi gangguan emosional seperti depresi dan stres berlebihan, yang dapat berlanjut hingga dewasa, seperti perilaku tidak normal atau gangguan kepribadian, itu termasuk kemungkinan berkembangnya sifat psikopat. Dampak kekerasan pada anak, dampak atau trauma yang terjadi pada anak-anak karena pernah mengalami kekerasan dalam keluarga akan sangat rumit karena hal ini bisa mempengaruhi hingga dia dewasa. Contohnya, emosi yang tidak stabil, trauma baik secara psikologi atau emosional, depresi, dan gangguan kepribadian. Hal ini tentu saja sangat miris anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan bimbingan dari orang dewasa justru malah mendapatkan kekerasan yang merupakan tidak
tindak tidak terpuji apapun alasannya. Aryani dan Ilhada, kekerasan anak adalah suatu peristiwa pelaku fisik, mental, dan atau seksual yang biasanya dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab atas kesejahteraan seorang anak yang kesemuanya diwakili oleh bahaya fisik, kegagalan, dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Secara garis besar, ada 4 bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Risma mengemukakan kekerasan terhadap anak yang bermanifestasi sebagai child abuse seringkali disamakan dengan kekerasan yang terlihat seperti kekerasan fisik dan seksual, padahal ada bentuk kekerasan lain, ada yaitu kekerasan psikis dan kekerasan sosial yang bersifat struktural. Pelecehan fisik melibatkan pemukulan, penyiksaan, dan pelecehan terhadap anak-anak dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu. Kekerasan psikis dikaitkan dengan teriakan, kata-kata kasar, dan lain sebagainya. Baik, di sini ada QR untuk bisa Ada di-scan jika jurnal. ingin membaca jurnal-jurnal yang lebih lengkap lagi. Dari sini ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita bisa Menyimak next video. nonton video ya. Berikut video yang akan kami tampilkan. Kekerasan terhadap anak adalah perilaku tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh para orang tua, wali, atau orang lain terhadap anak-anak sepanjang mereka masih berstatus anak secara hukum. Bentuk kekerasan terhadap anak diklarifikasikan kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual, dan kekerasan secara sosial. Banyak orang tua yang menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Orang tua beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab kepada anak. Dalam mengupayakan perlindungan dan tumbuh kembang anaknya, perilaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA mendapatkan ribuan laporan terkait kasus kekerasan terhadap anak. Menurut Kementerian Perlindungan Anak, angka hasil riset total jumlah kasus kekerasan pada anak mencapai 4.116 kasus. Di antaranya 68 korban eksploitasi, 73 korban TPPO, 346 korban pelantaran, 979 korban kekerasan psikis, 1.111 korban kekerasan fisik, dan 2.556 korban kekerasan seksual. Namun orang tua menyikapi proses belajar anak yang salah ini dengan kekerasan. Perilaku menyiksa dan kekerasan yang dialami anak menyerang anak secara agresif dan menghukum anak secara berlebihan. Dampak kekerasan terhadap anak: mengalami trauma, sulit mengendalikan emosi, susah tidur, luka cacat fisik atau kematian. Cara untuk mengurangi kekerasan terhadap anak: hargai anak dan bersikap adil, dengarkan keluhan anak, menghindari ketika marah, peringatan lebih awal.
Hentikan kekerasan terhadap anak. Baik, berikut adalah video yang kami paparkan. Ini untuk jurnal-jurnalnya tadi yang bisa dibaca lagi. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum ke pertanyaan, siapa di sini yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Mbak Firza, apakah bisa? Mbak Rini, Mbak Prita? Jadi setelah melihat videonya, ternyata kekerasan pada anak itu memiliki dampak yang sangat berat ya, terutama pada psikologis anak tersebut. Mungkin itu aja sih singkat kesimpulan dari saya. Terima kasih ya Mbak Prita, masukan itu. Oke, sama-sama. Terima kasih ya Mbak Prita. Untuk yang lain, Mbak Siva, Mbak Filza, apakah ada yang ingin ditambahkan atau masukan? Memberi masukan? Sudah sih Kak, saya kurang lebih sama kayak Kak Prita. Baik, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak Filza. Untuk posternya sendiri nanti akan kami bagikan kepada teman-teman. Jika teman-teman ingin mempelajari lebih jelas lagi, di sini sudah ada QR untuk dibaca-baca atau dipelajari, atau mau videonya nanti bisa saya kirimkan juga. Terima kasih yang sudah hadir dan mengikuti, meluangkan waktu untuk mengikuti edukasi tentang kekerasan pada anak. Saya Muhammad Ramadan dengan teman saya yaitu Arifah Nastiti. Berterima kasih untuk mbak-mbak semua yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih ya mbak-mbak yang lain. Iya, sama-sama. Apabila ada salah kata, mohon maaf ya. Tidak apa-apa Kak. Terima kasih ya yang sudah meluangkan waktu untuk pemaparan kekerasan pada anak. Saya cukupkan di sini. Nanti bisa dibicarakan lebih lanjut lagi ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Iya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Kak.